Kita coba cek dulu di sini Bapak dan Ibu ya, di metode deret waktu ini yang disampaikan eh, tahap-tahapannya. Nah, di sini Bapak dan Ibu. Hmm. Nah, kita memang harus tahu dulu pola datanya seperti apa. Nanti kita mungkin bisa memperkirakan. Kalau misalkan contoh saja Bapak dan Ibu yang kami perkenalkan, yang paling mudah memang yang pertama. Jadi metode rata-rata. Pokoknya mau data seperti apapun dirata-ratakan. Tapi yang rata-rata itu sebetulnya cocok untuk yang gambar seperti yang nomor gambar satu-satu ini, Bapak dan Ibu. Nah ini baru dengan metode rata-rata mungkin agak cocok. Kalau metode yang siklik, yang musiman seperti ini memang agak kurang cocok nih dengan data yang tadi yang rata-rata. Karena mungkin akan ada bias, kalau ditarik rata-rata di sini akan ada bias fluktuasinya lebih tinggi. Begitupun yang ini sama. Begitupun yang ini sama. Jadi kalau ada kenaikan seperti ini memang cocoknya itu dengan moving average. Karena misalkan contoh Bapak dan Ibu ini 1, 2, 3. Nah ini kalau dengan moving average 3 akan kelihatan. Ini juga sama. 1, 2, 3. Ini akan kelihatan nih datanya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3 juga sama. Jadi tergantung dari trennya kalau moving average. Jadi sehingga kalau Bapak dan Ibu memiliki data yang fluktuatif begini, kenapa smoothing dengan moving average itu menjadi satu metode? Karena dia melihat eh, naik atau turunnya sebuah penjualan atau permintaan itu mungkin dalam 3 bulan terakhir naik, 3 bulan terakhir turun gitu ya, sehingga dia pakai moving average. Nah, yang gambar 3 ini pola siklik. Ini memang kalau dengan rata-rata, kalau sikliknya tidak terlalu besar, Bapak dan Ibu, ini bisa pakai yang tren linier atau yang kalau yang rata-rata. Tapi ada kecenderungan naik, Bapak dan Ibu. Nah, ini juga Bapak dan Ibu diharapkan bisa menggunakan yang moving average juga. Karena dia akan melihat mungkin lebih kelihatan prosesnya. Termasuk juga yang pola data tren ini. Nah, tapi pola data tren ini biasa digunakan kalau trennya positif atau negatif itu biasanya menggunakan eh, yang tadi tren linier Bapak dan Ibu dengan mencari konstanta A dan B. Sehingga nanti dari sana kita ketemu. Dan mungkin kemarin ada yang bertanya, bisa nggak negatif Pak? Sangat mungkin gitu ya. Kalau trennya itu negatif mungkin mungkin saja bisa terjadi. A dan B-nya itu negatif. Jadi dari tadi rumusnya A plus BX mungkin jadi nanti hasilnya A kurangi BX seperti itu mungkin sangat mungkin kan tergantung dari datanya. Itu mungkin Bapak dan Ibu di materi yang peramalan. Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan lagi? Silakan kalau masih ada. Izin bertanya Pak, saya saat masuk mohon maaf Pak. Silakan Pak. Ini terkait dengan contoh soal dan soal yang tugas dari Bapak itu Pak, yang di case yang nomor 2 tuh Pak, yang linear, Nomor 2, siap. yang deret yang linear Pak. Di ini kan di sini kan dimintanya DT-nya Pak, bukan time itunya Pak ya. Tetapi Ya, kan rumus yang di atas itu bukan untuk mencari ini gitu Pak, rumus yang di atas itu kan ya. untuk mencari yang D pangkat itunya itu Pak. Nah itu kan cuma untuk mencari. Apakah ada rumus untuk rumusnya lagi? Apa memakai rumus yang ini Pak? Ya, Karena kalau kita memakai rumus yang ini kan kita harus mencari dulu beberapa kayak TD-nya seperti itu Pak. ya, ya. Baik Pak. Jadi DT aksen itu Pak sebetulnya adalah DT yang diramalkan gitu Pak. Jadi DT aksen, DT ini kan data yang pastinya Pak ya. Kalau DT ada tulisan DT, nah ini data pastinya. Nah DT aksen Pak, ini adalah DT yang dia diramalkan gitu Pak. Jadi kalau misalkan ada tulisannya DT Pak, ada DT aksen seperti ini, itu sebetulnya adalah kita meramalkan pada periode berikutnya. Jadi kalau misalkan ada tulisan seperti ini Pak, sengaja saya tuliskan seperti ini, DT yang satu misalkan Pak ya, ini awalnya 2050. Nah ketika dia diramalkan Pak, ini 2108,5 Pak. Sehingga kalau kita tahu nih Pak, kalau ini misalkan
Bapak merencanakan di bulan Januari, nah di bulan Januari tahun depan ini angkanya di 2108,5 gitu Pak. Kalau kita mau meramalkan di tahun depannya. Nah, kalau yang saya tuliskan di soal ini perkirakan di bulan 9 itu berapa gitu Pak ya. Di bulan itu berapa. Jadi Bapak bisa menggunakan rumus yang sama dengan yang di atas ini berdasarkan data yang A tinggal T-nya saja yang diganti nih Pak. Jadi kalau T yang di sini ini menggunakan T1. Berarti kalau 9 Bapak menggunakan T yang ke-9 dikali T-nya 9. Gitu Pak mungkin penjelasan dari saya. Oh iya, saya cukup ini juga sih Pak. Apakah memakai perhitungan seperti yang tren linear gitu Pak, yang poin 1 dan 2-nya di data 1 sama 2 dipakainya gitu Pak. Ya. Yang data linearnya gitu. Atau pakai data yang 9, saya kesulitan juga untuk mencari ininya Pak, yang data-data yang harus dilengkapinya itu kan harus ada, berarti harus membuat tabel sebanyak ini Pak, yang kedua gitu Pak. Kalau saran saya Pak, yang ini kalau kalian kesulitan yang DT sama DT ini Bapak tidak usah dimasukkan dulu Pak. Sampai sini aja tuh Pak. Karena rumusnya itu acuannya hanya memasukkan yang sampai T kuadrat ini Pak. Oh, Pak. oh iya, iya Pak. Yang dari sini ke sini Bapak nggak usah kerjakan dulu. Dari sini saja Pak. Ke T kuadrat. Nanti karena rumus yang ada di sini itu ini hanya perlu untuk T, DT, T, DT kuadrat sama T kuadrat. Oh iya Pak. Siap, siap. Itu Pak. Siap, Kalau siap Pak. dari saya Pak. Ini supaya Bapak tidak pusing nih Pak. Nih yang ini Bapak skip saja dulu. Bapak cukup tuliskan tadi ditambahkan aja Pak di sini TDT kemudian T kuadrat ditambahkan di sininya Pak. Nah, kalau saya tambahkan nih Pak di sininya. Jika ada pelanggan dari semua KPT itu pembelian dari KPT itu menggunakan metode Pak. Terus satu lagi nih di sininya ini hanya buat dua tabel aja Pak. Nah, ini T, T, maaf ada yang bocor ya. T kuadrat di sini. Nah, itu aja Pak. Dua tabel ini aja Pak. Dua tabel itu bisa untuk mencari data itu Pak ya, pakai yang ya bisa untuk mencari dua-duanya Pak, untuk mencari rumus tadi. Oh, iya. Gitu Pak. Jadi T sama T kali DT sama T kuadrat Pak. Nah, seperti di sini. Ini bisa mencari rumus yang ini Pak. Gitu. Rumus yang itu Pak. Berarti yang patokannya yang DT itu sama dengan DT aksen Pak ya? Ya, karena disebut DT aksen itu Pak, DT yang akan diramalkan gitu maksudnya Pak. Jadi sama-sama DT tapi belum terjadi gitu Pak. Oh iya. Tapi kadang saya hitung yang kayak konstanta juga hitungannya itu Pak ya, apa pecah gitu Pak ya, nggak apa Nggak bulat. sama nggak bulat Ya, Pak. betul Iya. Pak, itu dibulatkan Pak sebagian. Mungkin ada perbedaan Pak nanti dari pembulatannya. Terus saya pakai juga yang konstanta misalkan Pak, yang rumusnya saya ditarik misalkan yang nomor 1, 2 ini Pak, yang hasil yang nomor yang di konstanta yang atas Pak. Kalau nggak salah itu yang periode pertama itu saya coba hitung pakai rumus juga, hasilnya kok nggak sama dengan yang 1, 2, 3 gitu Pak. Karena kan saya uji juga yang itunya Pak, hasil tabelnya yang dari Bapak itu Pak. Yang di contoh soal pertama itu Pak adanya Pak. Soal pertama. Yang ini Pak ya? Iya, yang itu. Yang konstan, Pak, yang konstan Pak ya? Ya, itu Pak di contoh soal kan Pak ada Pak. Ya, ya. Yang ini kan Pak? Betul. Ya, betul Pak, betul Pak. Ya. Ya Pak, memang tidak presisi Pak. Ini Bapak silakan saja nanti yang presisi dengan Excel Pak. Makanya
Kalau Bapak dan Ibu mengerjakan dengan Excel sangat baik, Pak, karena rumusnya juga sudah ada. Oh iya, iya. Ya. Jadi misalkan di saya kan ngitung yang di soalnya Pak, maaf Pak, yang di soal yang contoh satu Pak. Nah yang ini kan saya hitung lagi Pak dengan menggunakan rumus yang itu kan seperti 135, saya itu hasilnya dari mana? Saya coba dari 200. Ini rupanya nggak pas juga memang dengan kalau dipakai kayak rumus yang di atas Pak, yang seperti itu Pak ya. Bapak sudah menggunakan rumus yang ini? Udah pakai rumus yang itu Pak. Udah saya pakai rumus, apakah bentar saya rumusnya salah atau gimana? Tapi saya hitung hitungan yang ininya kok nggak sama gitu Pak. Cara itu saya, Maksudnya Bapak mengerjakan yang soal satu ini, Pak ya? misalkan ya yang kan saya mau ngisi nomor 13 Pak ya. Ya. Nah, saya hasil nomor 12 ini saya datanya berarti kan dari data 11 ke atas Pak ya. Ya saya hitung kembali hasilnya ke 200 gitu Pak. Kalau saya simulasikan gitu Pak untuk menghitung apakah saya cara ngitungnya salah atau gimana gitu. Pas saya Ya, pakai sebentar Pak. rumus itu Saya nggak cek sama. dulu ya, Pak ya. Mereka memberikan titipan Pak, stok lah, stok ke Subang, stok Subang itu membagikan lagi Pak, kayak Karawang nih dikirimlah kemarin 300 Karawang. Nah saya itu mengirimkan lagi, memberikan pajar ke loket-loket KCIPO sama loket KCP. Nah, Pak. Kalau yang ini Pak, saya coba pakai Excel Pak ya. Dipajang ya, di loket itu gitu kan, sehingga orang tahu kan ini ada hasilnya, di situ pun ada brosurnya gitu, jadi orang tahu selain yang tadi disampaikan dari radio. Nah, sebentar Pak. Saya buka Excelnya dulu. Saya kopikan datanya. Mohon maaf Pak, saya menyela. Ya, Bu. Mau minta izin waktunya Pak. Saya di Manado, ini udah waktunya sholat maghrib Pak. Boleh, silakan Bu, silakan. Ya, Silakan. ya Pak, makasih Silakan, Pak. Bu. Ya. Oke, Pak. Sudah terlihat, Pak? Sudah Pak. Sudah, Ya. Pak. Ini kan ditanya data aksen berarti, Pak ya. Kalau ditanya itu berarti ini data aksennya D13, Pak ya. Betul Pak. D yang ke-13. Berarti kita di sini. Iya Nah, Pak. DC ini rumusnya apa? Berarti D aksen 1, D aksen 13 berarti, Pak ya. Iya, iya Pak. Berapa? Ini berarti penjumlahan dari 1 sampai N. Nah, N-nya berarti sampai 12 nih, Pak. Iya Pak, betul betul. 1 sampai 12 yang ini. Kita Iya, iya jumlahkan Pak. DT-nya ya, Pak ya. Iya, Berarti betul Pak. N-nya 12 kan, Pak ya? Itunya sampai Ini, Pak. ya betul Pak. Kita jumlahkan. Ini, Pak ya. Iya betul Dan Pak. kita bagi dengan jumlahnya. N-nya berapa? Ya, 12 kan, Pak? N-nya 12 apa ya? Dibagi 12 ya Pak, betul Pak. Ya. Berarti ini hasilnya, Pak. Nah, itu Pak, betul Pak. Kalau itu hasilnya kan saya juga sama seperti itu Pak ya. Kalau hasilnya. Cuman kalau kita misalkan yang dua contoh lah, misalkan yang 12 itu yang kita nyari harus 12, harus hasilnya 200 Pak. Misalkan yang kita proyeksikan yang seolah-olah yang kosong itu yang 12 Pak ya, datanya sampai 12 yang mau kita cari. Kita pakai rumus yang itu sama Pak. Saya pakai sigur, misalkan jumlahnya itu dari urut 1 sampai 11 tuh
sigma DT-nya tuh 1 sampai 11 itu 2.179 Pak. Saya bagi 11 Pak. Ya, ya, Jumlahnya nggak 200 gitu Pak, ya. 198,9 gitu. Saya paham, saya paham Pak. Jadi saya bingung apakah saya salah ngitungnya atau gimana kok nggak sama pakai rumus. Bukan Pak, bukan. Jadi Pak, data yang ada di sini, ini data acak Pak. Memang itu Oh, data real yang bukan berdasarkan ini Pak, bukan bener, berdasarkan peramalannya. Jadi yang harus bukan bener. diramalkan yang ini aja Pak, gitu. Oh iya Pak. Oh kira Ya, saya itu hasil hitung-hitungan dari rumus Pak ke enggak bawah Pak, gitu. enggak. Oh, Enggak. Ini data iya. real, Pak. Jadi kita mencari data yang ke tahun berikutnya ini untuk bulan ke-13 atau bulan ke-1 berapa gitu, Pak. Itu aja, Pak. Enggak ada hubungannya dengan Oh, itu, Pak. Gitu. oh siap 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 Pak. Terima kasih Pak Dodi ya Ya, penjelasan dari baik. Pak. Sama-sama, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, masih ada mungkin yang didiskusikan. Kalau ada yang sudah waktunya sholat maghrib, silakan aja, Bapak. Sebenarnya saya Pak masih bingung Pak. Mas Ibu gimana, Bu? Gimana? Ya, kalau untuk nomor 1 sama nomor 3, insya Allah mudah-mudahan udah dapat jawabannya Pak. Tapi yang nomor 2 itu, saya coba menghitung contohnya. Jadi kan sudah dapat angka T, T apa sih namanya yang keempat, kolom keempat Pak, udah sampai dapat angka sampai segitu Pak. Nah, Hmm. terus untuk mendapatkan si D pangkat T-nya itu, untuk menambahkan A tambah B, saya coba dari contoh soal untuk mendapatkan angka 101. Nah, pas Hmm. ya Pak, coba minta tolong yang contoh soal nomor 2. Nah, Ibu? saya coba untuk, ya betul Pak, saya coba untuk mendapatkan angka 2006,9 itu, dengan contoh rumus A itu, nggak ketemu angkanya Pak. Oh, gitu. Baik. Masukin nilainya ya, ayo Nggak Pak. dapat data ini ya, Bu ya? Betul, kalau itu kan totalnya Ah, dari 2006 tambah 101 kan, dapat ya. 2108. Betul, Pak. Oke. Jadi Ibu, yang ini Ibu nanti fokus saja ke, tapi Ibu udah sampai T ini ya? Udah dapat Sudah, nilai B sudah sama Pak. AB-nya? Belum, tapi baru dapat pangkat 2-nya semuanya sudah selesai. Jadi mau mencari nilai A-nya itu, contoh A ya, untuk mencari nilai A-nya itu misalnya dapat 2006,9, saya coba pakai rumus itu, nggak ketemu Pak 2006,9. Mau cari contoh dapat itu. Oh, Atas ini. gitu. B-nya udah ketemu Ya, Ibu belum? B-nya juga belum Pak. Makanya kalau untuk Ah, mencari A kan harus B dulu. ya betul. Nah, di B-nya itu saya udah masukin angkanya, tapi dapat 101,6 itu nggak dapat, Pak. Nggak dapat. Oke. Ya, angka 101,6. Dapatnya berapa Bu? Dapatnya, ya Bu, dapatnya itu yang B-nya 600 sekian, Pak. 600 ya? 600, iya, dapatnya 656,137. Oke. Kalau yang udah dicoba ke yang ini belum Bu? Yang Ibu? Yang mana, Pak? Untuk yang soalnya, udah dicoba ke soal? Udah. Udah. Udah dicoba iya, tapi tetap nggak dapat juga, nggak ketemu angkanya Pak. Makanya saya coba pelajarin dulu contoh soalnya. Iya, iya, iya. Baik. Baik, kalau gitu saya informasikan ya Bu ya. Ini TDT linier. Sebentar, saya coba Ya, cek soal. jadi sini masih sambil nungguin. Saya coba pindahkan dulu datanya. Kita langsung ke data soal aja Bu ya, biar kelihatan.
Oke, Bapak dan Ibu ya. Iya. Atau Nah, misalnya mau pakai contohnya aja Pak, misalnya kalau apa udah kelamaan dapat T kuadratnya ya, bisa dari contohnya untuk dapat angka 101,6 itu. ya Bu, sebentar ini saya nyari filenya nih Bu. Harus ketik lagi Baik Pak. kayak saya nyimpan filenya itu di mana. Sebentar Bu. Bentar. Saya nggak ketemu ya. Itu saya mohon izin nih Bu, saya nggak dapat ininya harus ditik lagi. Boleh Bu, nanti saya itu lagi. Kebetulan ini saya hari ini lagi cuti sebetulnya, jadi nggak pakai laptop Iya Pak. yang ini. Saya akan buatkan Bu ya, nanti untuk contohnya yang sesuai dengan contoh tadi. Iya, Mungkin setelah pertemuan ini nanti saya share. iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, kalau ada perbedaan nanti saya infokan ya Bu ya. Ya, ya. Oke, siap. Terus kalau yang untuk soalnya sih Pak udah ketemu saya Pak angka-angkanya Pak. Cara perhitungannya saya udah ketemu, dapat angkanya dapat Pak. Mhm. Makanya ke rumus itu kan untuk mencari B itu perlu istilahnya itu sigma DT-nya Pak ya. Ya, betul Cuman Pak. sigma DT-nya ini kita eh, justru kita tuh harus nyari DT-nya itu Pak. Jadi apakah sigma DT-nya itu yang dipakainya itu kan kalau di contoh soal ini DT-nya itu terisi semua Pak sampai nomor 6 gitu Pak ya. Ya, Kalau yang soal sih saya eh, sudah ketemu Pak angka-angkanya juga jumlahnya pas sama dengan yang eh, di- dicontohkan gitu Pak. B-nya itu 101 eh, 6, A-nya itu 2006,9, nanti DT aksinya itu saya dapat tuh 2017 2718,1 itu. ya. Gitu. Ini nanti Pak biar tidak membingungkan, nanti yang ini di close aja Pak sampai sini, gitu. Oh, iya, Pak. Ya, jadi nanti yang ini Bapak dan Ibu, eh, mungkin saya belum menjelaskan ini ya Pak ya. Jadi yang direncanakan di masa depan itu, jadi contoh kenapa saya menuliskan yang di sini Pak. Karena nanti kalau ketemu misal ya Pak ya,
Kan kalau di contoh soal, Bapak dan Ibu, ini misalkan saya tambahkan di sini satu tambahan lagi, Pak. Dan tadi, eh, nah, misalkan di sini tadi Padang sampaikan bahwa di sini ada DMT, Pak ya, gitu Pak ya. Nah, jadi yang sama seperti tadi Pak. Jadi kalau yang T-nya di sini satu, jadi DT aksen ini pada periode yang sama di tahun yang berbeda gitu Pak. Jadi DT aksennya ini. Nah, dalam kasus yang lain Bapak dan Ibu, jadi kalau kita meramalkan berdasarkan data yang dijumlahkan dari sini, kemudian kita ketemu rumus tertentu, itu juga untuk bisa memperkirakan di bulan yang ada di depannya. Karena itu bulan yang paling dekat. Jadi kalau bentuknya siklus, Bapak dan Ibu, misalkan ya, siklusnya itu 3 bulanan. Nah, seperti itu. Memang yang paling baik itu dengan moving average. Tapi kalau misalkan eh, yang linier, Bapak dan Ibu, seperti ini biasanya dilakukannya dengan tadi menggunakan konstanta A sama konstanta B, itu untuk mencari tahu kira-kira pas proses meramalkan pada titik tertentu gitu Bapak dan Ibu ya. Contoh yang ini 9, sebetulnya yang dicari di 9 itu tinggal memasukkan rumusnya saja dan dia berbasiskan waktu yang ada di sini. Jadi semakin semakin banyak nilai T-nya atau semakin besar, ya pasti dia akan mengikuti kira-kira begitu Pak. Tapi ini masih debatable karena kan T-nya itu adalah bulan Pak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini berdasarkan bulannya. Padahal kalau dalam dalam mungkin dalam bisnis Bapak dan Ibu itu tidak tergantung dengan jumlah atau tidak tergantung dengan angkanya. Mungkin yang dilihat adalah DT-nya. Gitu mungkin Bapak dan Ibu. Pak Adnan mungkin gitu Pak Adnan, kalau sudah ketemu. Ya Pak, berarti yang untuk pacokan N-nya itu jadi 8 Pak atau 9 Pak? N-nya Ya, itu. nanti Bapak hitungnya sampai 8 saja Pak N-nya. N-nya berarti 8 Pak ya. Ya, Siap, ya siap. gitu Pak. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu saya kembali lagi soal ini. Saya mohon maaf ini saya nyari-nyari file yang ini kok nggak ketemu. Kalau ada ini dikopikan karena saya buatnya ke pinggir, ini tidak bisa langsung. Nah ini Bapak dan Ibu, yang tadi yang seperti disampaikan, yang T ini begitu ketemu eh, rumus yang ini, DT aksen A plus BT, ini dia mengukur untuk yang sama-sama tahunnya karena dia diambilkan dari yang sama. Jadi kalau misalkan ini 6, kalau misalkan turun jadi 7, maka T-nya saja tinggal diganti menjadi 1, menjadi 7, ini juga T di sini menjadi 7. Jadi tinggal dikalikan dengan 7. Itu mungkin Bapak dan Ibu kalau yang dari sini. Tapi mungkin Bapak dan Ibu di bisnis ini perlu dipahami juga. T ini kan bulan biasanya. 1, 2, 3. Ini namanya angka nominal, bukan angka rasio. Tapi dalam peramalan Bapak dan Ibu, ini dimasukkan ke angka rasio karena dia menjadi bisa dikali, bisa dibagi gitu. Itu mungkin Bapak dan Ibu. Kalau di sini ada lagi nggak? Tadi saya punya PR ya dari Bu Indira ya. Pak, saya coba hitung nilai B-nya, tapi kok hasilnya minus ya, Pak? Yang ini Pak, yang soal. Iya, Yang soal ini Pak ya. iya betul, Pak. Oh, oke oke. Pak nanti Bapak udah upload di tempat e-learning? Belum sih, Pak. Oh, belum. Coba aja Pak nanti di-upload. Nanti saya coba koreksi Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kasih, Pak. Ya. Sama Pak, saya ketemunya B-nya minus itu Pak. Ya, sebetulnya ketemu minus nggak apa-apa sih Pak. Hanya mungkin nanti saya cek apakah betul nggak minusnya gitu Pak. Ya Pak, makanya pas di soal kok B-nya minus dapatnya. Iya, iya, iya. Boleh, boleh Pak. Bu, kalau minus nggak apa-apa sih sebetulnya Bu. Karena trennya dia turun ya Bu ya. Oh, begitu, Pak. Oke, Pak. Siap. Ya. Jadi kalau ketemu minus sebetulnya nggak apa-apa. Jadi contoh Bapak dan Ibu ini, kalau dilihat trennya itu menurun gitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau dilihat di grafik Bapak dan Ibu ya, jadi kalau di grafik yang di sini, ini contohnya. Nah kalau trennya begini Bapak dan Ibu, ini kemungkinan nilai B-nya kalau mungkin Bapak dan Ibu waktu di SMA ada namanya asimtut Bapak dan Ibu ya, ininya positif. Tapi kalau yang B-nya ketemu negatif Bapak dan Ibu, ini garisnya ke bawah gitu. Gitu. Jadi trennya bisa tren positif, bisa tren negatif.
Kalau semuanya negatif, nah tinggal nanti saya lihat besarannya. Harusnya sama, Bapak dan Ibu. Dapat berapa yang negatif, Bapak dan Ibu? Minus 50,8 saya, Pak. Ya, sama. Ya, sama. Ya, nggak apa-apa, Bu. Karena T-nya negatif. Ketemunya berapa, Bu, kalau diramakan, ditambahkan T-nya 9? 3941,8. 39 ke 1,8. Oke, oke. Ya, Perkiraannya ya, sama. Pak. Ya, Sama ya. saya juga segitu, Pak. Ya, berarti trennya negatif, Pak. Kalau begitu. Sudah dibuat pola datanya, Pak, ya? Sebentar, saya kopikan, Pak. Pola data di itunya, Pak, di grafiknya. Mungkin ada yang sudah membuat pola datanya, Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu contohnya kalau saya buat pola datanya begini. Terlihat ya, Bapak dan Ibu? Terlihat, Pak. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini berarti trennya dia menurun seperti ini. Jadi, ada kemungkinan di antara 4.000, kemudian turun ke bawah, Pak. Ini dia akan turun lagi berdasarkan menggunakan tren linier. Gitu, Bapak. Jadi, kalau dikatakan apakah boleh nilai B-nya negatif? Boleh, Pak. Nggak apa-apa kalau di itu, Pak. Tidak harus selalu positif, Pak. Meskipun rumusnya plus B gitu, Pak. Gitu. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi yang disampaikan di soalnya? Izin bertanya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kebetulan kan saya nomor 1. Itu kan tadi saya juga udah ngerjain. Itu hasilnya kan dari jumlah DT dibagi 12 ya, Pak. Nomor Ya. 1. AA itu kan hasilnya itu sigma DT itu kan 2379 ya, Pak. Terus dibagi N-nya itu 12 ya. Berarti Iya, Pak. hasilnya itu kan tadi 198,25. Iya, Pak. Saya kira itu ketika mencari peramalan di bulan ke-13 ini, itu saya kira yang terakhir ditambah selisihnya, Pak. Kira saya itu, Pak. Oh, iya, iya, iya. Rumusnya langsung saja, Pak, dari sigma itu. Oh, langsung ya, Pak. Berarti Iya. udah secara dibagi 12 udah itu hasilnya ya, Pak. Betul, Pak. Ini metode rata-rata, Pak. Metode rata konstan. Kirain Tidak saya ada. ada bukan histori kayak dari hasil pembagian itu ditambah yang terakhir, Pak. Kayak saya itu, Pak. Makanya saya bikin dua ini nih. Ya, enggak, Pak. Kalau dari hasil itunya, Pak, langsung saja dari yang sini. Oh. Jadi, Bapak menggunakan rumus yang sebelumnya. Jadi, rumus ini, Pak, langsung saja menunjukkan berapa hasilnya. Ini yang diramalkannya, gitu, Pak. Baik, Pak. Itu, Pak. Bapak memakai selisih dengan sebelumnya, Pak, ya? Betul, Pak. Makanya saya nyarikan P13-nya, Pak, yang dicari. Ketika Iya. saya tambah di bulan 12 ini kan berapa? 200 ditambah 198,25, Pak. Kirain saya. Makanya saya bikin dua versi nih. Antara versi yang pertama sama yang P13-nya. Hasilnya kan 398,25. Saya lihat kok jauh gitu, Pak, hasilnya. Iya. Betul. Langsung saja, Pak, kalau itu, Pak. Oh, langsung saja. Siap, Pak, kalau Iya. gitu. Siap. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak, izin Pak untuk nomor 1, Pak. Ya, Bu. Pak, maaf Pak, kalau yang dari contoh soal nomor 1 itu kan untuk mencari permintaan di absentenya itu kan untuk di bulan 12 ya Pak ya? Ya. Yang contoh ya Pak. Kalau itu kan berarti kan dia N-nya jadi 12. Terus kalau yang di soal 1 itu kan untuk bulan ke-13, N-nya bukan 13 ya Pak? Iya, Bu. Jadi contohnya gini, Bu.
yang untuk peramalan ini, jadi misalkan di contoh satu ini Bu ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 kan Bu ya, T-nya itu. Nah, T itu biasanya terkait dengan bulan Bu. Jadi bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Nah, bulan ke-13 itu biasanya balik lagi ke bulan 1 gitu Bu. Gitu. Nah, maka kalau kita di rumusnya itu dibagi 12 karena data yang tersedianya itu adalah 12 Bu gitu. Nah, metode rata-rata ini atau metode konstan kita hanya membagi saja dari jumlah permintaan sebelumnya kira-kira berapa nih kalau ke depannya. Nah, ini yang paling mudah dilakukan oleh banyak orang gitu Bu. Jadi kalau misalkan udah aja lihat per tahun karena kan ini hubungannya dengan persediaan Bu ya. Kira-kira berapa banyak sih yang harus saya siapkan. Maka orang banyak saya menjumlahkan aja dari setiap bulan itu ada berapa. Ini yang paling mudah, apalagi fluktuasinya tidak banyak. Makanya di peramalan itu menyediakan banyak metode supaya kita memahami kalau ada fluktuasi yang sangat tinggi itu pakai metode rata-rata nggak tepat gitu Bu. Nah sehingga di bulan ke-13 itu berarti ini adalah bulan Januari pada tahun periode berikutnya. Sehingga pembaginya menjadi 12. Kalau data ibu yang tersedianya misal Bu ya ada 18 bulan di metode rata-rata itu juga sama. Dia membagikan dengan 18 untuk menemukan bulan keberapa yang akan dicari. Itu Bu mungkin penjelasannya. Pak, maaf Pak, saya masih belum paham. Maaf Pak, Gimana Bu? saya belum paham. Kalau misalnya tadi Bapak bilang dia 18 bulan, itu gimana Pak? Oh gini. Kalau misalnya 13 bulan kan dia tetap dibagi 12. Nah, kalau misalnya 18 bulan itu gimana? Kalau 18 bulan dibagi 18 Bu datanya. Oh, berarti nggak ngaruh ya Pak, kayak misalnya tadi kan kalau 13 itu tetap dibagi 12 gitu ya maksud Bapak ya? Maaf, Pak. Gitu ya Ya Pak. betul Bu. Jadi untuk mencari dengan metode konstan ini kan mencari jumlah rata-ratanya saja Bu. Jadi kalau kita ketersediaan datanya ini 12, maka yang dari jumlah data ini tinggal dibagi dengan 12 saja untuk memprediksi bulan berikutnya gitu Bu, kira-kira begitu. Nah, metode konstan ini memang ada kekhususannya yaitu bagi data yang tidak berfluktuasi tinggi Bu. Baru cocok dengan metode ini. Tapi kalau misalkan datanya berfluktuasi tinggi Bu, ya contoh nih Bu, yang tidak seragam misalkan ya dari 200 loncat menjadi 4.000 gitu ya. Terus loncat lagi misalkan turun lagi ke 3.000, turun lagi misalkan ke 500. Nah, itu pasti fluktuasinya tinggi, maka tidak cocok dengan metode konstan. Nah, metode konstan ini hanya cocok untuk jumlah data yang fluktuasinya tidak terlalu besar gitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Jadi Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu punya data sehingga di metode ini Bapak dan Ibu kalau misalkan kita lihat yang paling penting itu Bapak dan Ibu memplot dulu datanya seperti apa. Jadi kalau fluktuasinya tinggi Bu atau Bapak Ibu fluktuasinya tinggi gitu ya, itu jangan jangan sekali-kali pakai metode konstan karena pasti hasilnya tidak akan cukup baik Bapak dan Ibu gitu. Sehingga dua metode di bawah yang paling banyak nih mungkin ada yang menggunakan yang pertama itu smoothing biasanya itu yang paling smooth karena dia yang mudah untuk dilakukan ketika bulannya tidak banyak. Jadi 3 bulanan, kemudian ada 5 bulanan, nah itu yang banyak digunakan. Dan biasanya dalam bentuk ganjil. Kenapa ganjil? Karena memang satu siklus dalam satu bisnis itu biasanya terkait dengan jumlah bulan 3 bulan itu. Jadi Bapak dan Ibu langkah pertama saya kalau misalkan rumus-rumus ini mau Bapak dan Ibu implementasikan dalam proses pekerjaan Bapak dan Ibu, nanti mohon untuk diplot datanya dulu sehingga nanti akan kelihatan seperti apa fluktuasinya. Nah, dengan menggunakan smoothing maupun trend linear, Bapak dan Ibu bisa melihat. Tadi contohnya, oh ini hasilnya negatif, berarti trennya negatif. Tapi, oh saya rasa ini bisa ke depannya jadi positif. Nah, kita memang harus mengumpulkan jumlah data yang lebih banyak supaya ketemunya bisa positif atau mungkin tidak dalam bisnis mungkin ada sisi pesimis sama optimis kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Mungkin itu Bapak dan Ibu kalau ada masukan silahkan Bapak dan Ibu. Mungkin bisa ada yang share juga dari pengalaman dari hasil perhitungan yang pernah dilakukan di perusahaan atau bisnisnya. Silakan Bapak dan Ibu.
Cukup, Bapak dan Ibu? Izin bertanya, Cukup, Pak. Pak. Ya, silakan, Pak. Pak, terkait dengan metode ini Pak, ya, untuk peramalan ini kan, kalau yang konstan kan jelas ya Pak ya. Artinya kan datanya kan tidak fluktuatif. Nah, yang saya bingungkan ini yang ketika kita setelah plotting nih Pak, datanya ternyata fluktuatif. Nah, sedangkan kan ada beberapa metode Pak ya. Ada beberapa metode. Nah, dalam menentukan metode yang paling tepat itu kira-kira unsur apa Pak yang paling dilihat Pak? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, terkait implementasi di lapangannya ini Pak, untuk masing-masing cara peramalan ini di dalam industri atau di dalam dunia logistik ini implementasi gambarnya seperti apa gitu Pak, realnya gitu Pak. Mohon izin Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan yang cukup bagus, sangat bagus Pak ya untuk ini. Saya mungkin menampilkan lagi yang beberapa metode Pak untuk menjawab yang pertama. Nanti Bapak dan Ibu silahkan kalau ada yang punya pengalaman bisa berdiskusi Bapak dan Ibu ya. Jadi ini namanya metode deret waktu atau time series. Jadi bisnis biasanya sangat berhubungan sekali dengan bulan atau waktu Bapak dan Ibu ya. Jadi memang metode konstan ini metode yang paling banyak digunakan karena datanya tidak fluktuatif. Jadi pertanyaan tadi bagaimana kalau untuk menentukan yang linear, kuadratik gitu ya, eksponensial sama moving average, sama eksponen smoothing. Bapak dan Ibu saya tandai dulu yang linear trend sama kuadratik. Kuadratik kenapa banyak yang tidak dipakai? Karena yang kuadratik itu jumlahnya memang harus fluktuasi dan tidak disukai karena memang range-nya sangat tinggi Bapak dan Ibu. Sehingga jumlah biasnya itu sangat tinggi. Yang linear trend ini cukup baik, tapi yang tadi Bapak dan Ibu, begitu siklusnya atau fluktuasinya tidak terlalu tinggi dan cenderung turun, maka orang tidak menyukai kalau sudah ada negatif, padahal datanya seperti itu. Dan ini tidak terlalu fleksibel karena tidak bisa merubah langsung menjadi positif. Jadi kalau trennya turun, pasti dia hasilnya akan negatif. Nah, yang eksponensial, mau itu smoothing maupun eksponensial ini, Bapak dan Ibu, ini biasanya untuk bisnis-bisnis yang memang booming. Jadi contohnya, dan ini tidak ada yang tahu, tapi biasanya yang booming itu ada tren sosial tertentu. Contoh penggunaan Zoom waktu kita COVID gitu Bapak dan Ibu, ini berdasarkan peramalannya tahun 2019 itu sudah ada penelitian bahwa ini trennya akan eksponensial. Jadi akan masuk pada titik tertentu sehingga dia akan banyak pengguna. Hal ini biasanya dimotivasi atau didorong oleh kejadian pasar. Kejadian pasar itu biasanya satu karena ada kebutuhan yang melonjak. Jadi contoh Bapak dan Ibu, kebutuhan di satu daerah terhadap alat penyemprot debu, begitu musim kemarau tiba di daerah Sumatera, di daerah Kalimantan, Bapak dan Ibu, itu akan tinggi. Kenapa? Karena selalu terjadi kebakaran hutan. Ini contohnya yang kuadratik, Bapak dan Ibu. Eksponensial. Nah, menggunakan smoothing karena si datanya itu dirapatkan. Jadi dirapatkan itu maksudnya ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulanan. Nah, itu disebutkan lebih smooth Bapak dan Ibu ya, di smoothing. Nah, moving average itu rata-rata diambil dari rata-ratanya. Kalau smoothing itu ada angkanya, Bapak dan Ibu, ada konstantanya. Saya mungkin loncat sedikit ke yang smoothing Bapak dan Ibu. Kalau di smoothing itu ada konstanta yang memang dimasukkan Bapak dan Ibu ya. Ini contohnya yang eksponen smoothing. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Ini ada namanya bobot Bapak dan Ibu ya. Faktor bobot. Ini yang alfa besar, smoothing dilakukan kecil, kemudian alfa kecil, smoothing dilakukan semakin besar, dan optimum ini akan meminimumkan. Nah, Bapak dan Ibu, satu yang nanti kita coba sampaikan, ini akan nanti bareng dengan seasonal untuk peramalan, itu ada namanya error. Jadi setiap pelamaran, Pak, menjawab nomor 2, itu selalu ada error. Jadi kalau kita misalkan sudah menetapkan jenis peramalannya, nanti maka kita harus menghitung errornya. Nah, error ini adalah bias yang terjadi ketika kita meramalkan. Semakin kecil errornya, maka semakin baik kita meramalkan. Jadi nanti kalau kita menggunakan beberapa metode, Bapak dan Ibu, nanti kita membuat perhitungan errornya, membandingkan errornya. Jadi mana error yang paling kecil? Kalau errornya lebih kecil, nanti kita memilih yang errornya biasanya yang paling kecil itu.
Nah, itu Pak, ada dua padanan untuk kita memilih dari metode tersebut. Satu, dilihat dari plot data tadi. Yang kedua, kita lihat kalau sudah ada, kita memilih metode-metode tersebut, mana yang terjadi errornya lebih kecil. Dari error yang lebih kecil itu, baru kita ambil mana yang kita kira errornya itu yang, kalaupun ada yang kecil, tapi kalau misalkan kita lihat bahwa itu tidak optimis, biasanya kita naik ke yang errornya agak besar gitu Bapak. Gitu ya. Nah, ini untuk yang nomor satu. Yang untuk nomor dua, untuk penggunaan di industri apa ya tadi Pak? Halo Pak? Betul Pak, penggunaan industri Pak, atau di dunia logistik Pak. Ya. Untuk penggunaan di dunia industri atau di logistik, Bapak dan Ibu, untuk yang sifatnya umum atau yang musiman, Pak, jarang yang menggunakan beberapa metode ini. Yang paling banyak sih kalau di penjualan, Bapak dan Ibu menggunakan yang average smoothing. Itu yang paling banyak dilakukan. Mungkin paling ada Pak Yuliando ya, yang kemarin menggunakan ya Pak ya. Pak Yulido ya Pak, kalau nggak salah. Ya, betul, Pak. Ya, kalau beberapa industri itu Pak yang paling disukai memang yang menggunakan moving average Pak. Kalau yang smoothing itu memang ada konstanta, dan konstanta itu biasanya yang banyak digunakan oleh banyak orang kalau dia sudah paham terhadap lingkungannya. Tapi kalau dia tidak memahami lingkungan karena fluktuasinya begitu tinggi, biasanya pakai moving average gitu Pak. Jadi yang metode-metode tadi itu kebanyakan digunakan Pak untuk konsultasi. Kalau untuk bisnis biasanya yang simple Pak. Kalau nggak rata-rata linear itu Pak. Kalau nggak linear moving average. Sisanya itu banyak digunakan untuk beberapa penelitian saja Pak. Kalau dari bisnis. Itu yang saya ketahui Pak setelah berdiskusi dengan banyak orang. Ya Pak, berarti lebih fokus di linear dan moving average aja ya Pak. Ya, Kalau betul Pak Rudi. Betul. Ya, gitu Pak Rudi. Jadi kalau kalau metode lainnya juga kenapa saya tidak memberikan untuk dikerjakan contohnya? Karena itu Pak, banyak yang harus kalau digunakan di industri, wah Pak, udah selesai katanya bisnisnya ini saya masih ngitung-ngitung katanya gitu Pak. Biasanya gitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Silakan kalau ada yang mungkin menambah atau berdiskusi Pak, silakan. Kalau ada. Jadi kalau tidak ada Pak, saya ingin menyampaikan mungkin agak lewat maghrib ya Bapak dan Ibu ya. Saya ingin menyampaikan yang materi yang harus disampaikan di minggu keempat ini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat di e-learning. Metode ini kita masih ke 3 ya Bapak dan Ibu ya. Harusnya disampaikan kemarin. Bapak dan Ibu ada yang sudah tahu Pareto Bapak dan Ibu? Pareto analisis sudah sangat populer. Saya pasti Bapak dan Ibu sudah pernah menggunakan di bisnisnya. Sudah pernah ya Bapak dan Ibu ya? Pareto analisis metode ABC. Baik, saya mulai saja Bapak dan Ibu. Jadi kita akan coba sekarang mengenai ABC analisis. Nah, Bapak dan Ibu, ini dalam beberapa kasus, kalau kita menggunakan kategorisasi di metode ABC ini metode yang digunakan untuk melihat bagaimana proses bisnis atau kegiatan bisnis, termasuk juga item gitu Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu di logistik berarti servis jasa logistik, ini bagaimana kita melakukan prioritas terhadap barang-barang tertentu. Jadi contohnya, metode ABC ini dikenal dengan metode Pareto analisis, ukurannya adalah 80-20.
atau rulesnya 80-20, artinya 80 barang atau item itu bernilai sangat besar dibandingkan dengan 20% yang berpengaruhnya. Jadi contoh yang A itu klasifikasinya adalah barang-barang yang cepat keluarnya. Kemudian yang B ini barang-barang yang medium. Kalau yang C itu ada slow moving. Nah, ABC ini banyak digunakan di beberapa bidang, Bapak dan Ibu. Kalau dari aspek keuangan, itu digunakan bagi barang-barang yang bernilai mahal, gitu Bapak dan Ibu. Jadi ABC ini sudah sangat digunakan dari berbagai macam sudut pandang. Kalau dari sisi kegiatan produksi, mana barang-barang yang memang banyak dikonsumsi Bapak dan Ibu, gitu ya. Nah, ini masih relevan kalau disebut dengan fast item, kemudian ada medium, ada slow moving. Kemudian kalau di beberapa pekerjaan atau di beberapa barang konsumtif, berarti dicari tahu mana yang paling banyak dia dikonsumsi Bapak dan Ibu nih. Karena terkait dengan barang-barang yang memang harus dikeluarkan. Nah, Bapak dan Ibu, gambar Pareto ini seperti ini kira-kira. Jadi ada istilah 80-20. Jadi kalau ada 80-20 atau ABC analisis atau Pareto, Bapak dan Ibu, rulusnya sama 80-20. Artinya 20% dari inventory memerlukan 80% perhatian kita, gitu ya. Jadi artinya sebetulnya kecil gitu Bapak dan Ibu, 20%, tapi itu ternyata membutuhkan perhatian yang sangat besar. Sehingga kalau contohnya di sini, yang kelompok A itu jumlahnya sedikit gitu, itemnya, ini cumulative persentasenya di sini. Tapi ternyata dia memerlukan perhatian yang besar karena dia berada throughputnya gitu Bapak dan Ibu, throughputnya itu 70. Tapi ada yang B, jumlahnya banyak, tapi throughputnya ini hanya 70 sampai 80, berarti hanya 20 saja. Dan yang C ini banyak, tapi throughputnya kecil. Nah, throughput ini bisa diganti juga dengan biaya gitu Bapak dan Ibu ya. Berapa biaya yang keluarnya? Nah, ini juga sama. Kalau biayanya kecil ya sudah, ini mungkin jadi kelompoknya C. Tapi kalau ternyata barang itu satu tapi ternyata biayanya besar, ya itu menjadi perhatian di di persediaannya. Kalau saya contohkan yang paling worst case gitu Bapak dan Ibu, worst case itu maksudnya kondisinya sangat jomplang. Jadi kalau Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin pernah lihat di Peruri, persediaan bahan baku untuk kertas, uang kertas itu ada salah satunya alat pengaman dan isinya itu ada yang dari emas. Jadi serbuk emasnya itu jauh lebih mahal daripada kertas-kertasnya gitu Bapak dan Ibu. Padahal dia menggunakan gudangnya sangat sedikit. Jadi ruangannya sangat sedikit karena dia nyimpannya serbuk saja, kemudian ada lemari gitu ya yang dikunci dan lain-lain. Tapi dia menjadi prioritas utama karena biayanya atau uangnya akan sedikit besar. Nah, itu yang dilakukan di salah satu contohnya. Nah, untuk yang Pareto ini Bapak dan Ibu, ini juga bisa dilakukan di beberapa bagian. Ini contohnya Bapak dan Ibu kalau saya contohkan di gudang. Jadi contoh ini kalau yang fast item ini adalah yang biasanya digunakan dengan menggunakan cross dock. Kemudian datang begitu dia diambil gitu ya. Kalau ada di lainnya masih tersedia kemudian diambil lagi, tapi kebanyakan itu cross dock, jadi datang dan pergi. Kalau di PT Pos itu seperti dulu di MPC gitu Bapak ya. Jadi datang hanya disimpan sebentar kemudian disalurkan. Nah, itu barang-barang fast item. Kalau medium item ini biasanya ada di gudang dan disimpan dulu di rak. Mungkin ada beberapa waktu ketika dia disimpan. Jadi ada rackingnya, kemudian dia menggunakan ISA gitu ya. Nah, ini yang di gudang. Kemudian begitu juga yang slow. Slow itu mungkin juga di dalamnya ada yang dead stock Bapak dan Ibu. Kalau ini kegiatannya di gudang. Prinsip dari ABC analisis ini, kalau kita, ini contohnya di gudang Bapak dan Ibu, atau di warehousing, karena kebetulan ini adalah masalah inventory Bapak dan Ibu, ini prinsipnya bagaimana kita mengurangi jumlah perjalanan dari barang-barang tersebut. Agar prosesnya itu bisa kita minimize, tidak terlalu banyak cross gitu ya. Jadi banyak bolak-balik gitu Bapak dan Ibu ya.
Ini ABC analisis untuk mempermudah. Sehingga kalau yang fast moving pasti diletakkannya di depan, gitu ya. Tapi kalau yang medium itu agak di tengah, yang slow itu sangat di belakang. Nah, ini mungkin berbeda Bapak dan Ibu dengan di minimarket, meskipun sama-sama inventory. Jadi minimarket atau supermarket itu adalah salah contoh gudang yang terbuka gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi showcase yang menjadi toko lah kira-kira ya. Store dan storage gitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau di supermarket beda lagi. Kalau yang dead stock atau yang slow moving justru diletakkan di depan. Kenapa kira-kira di depan? Karena mereka untuk supaya laku kira-kira begitu. Tapi kalau yang gudang hanya penyimpanan asli, ya sudah disimpannya di belakang. Sehingga travelnya itu mungkin saja kalau yang di toko tidak menjadi masalah karena kan konsumen yang mendatangi gitu ya. Itu yang dilakukan di beberapa perusahaan. Nah, kemudian untuk yang beberapa kegiatan yang untuk mempercepat proses biasanya menggunakan pallet truck atau misalkan untuk jenis tertentu biasanya menggunakan konveyor gitu Bapak dan Ibu ya. Seperti di beberapa gudang di PT Pos itu sudah ada konveyornya. Ini untuk mempermudah. Nah, untuk penggunaan teknologi juga sama diperkuat dengan tidak adanya lagi paper dengan menggunakan aplikasi dan lain-lain. Itu untuk mempermudah saja. Bapak dan Ibu, ini kita latihan. Sebentar saya berikan soalnya. Sebentar ya. Bapak dan Ibu izin ya, di sini ada azan, boleh saya break untuk mendengarkan dulu? Ya, Pak. Ya.
Izin Pak, nggak ada suaranya Pak. Baik, sudah terdengar Pak sekarang? Sudah Pak. Ada Pak, ada Pak. Sudah Ya, Pak. ya. Baik, baik. Bapak dan Ibu, contohnya ini contoh penggunaan Pareto, Bapak dan Ibu ya. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu, ini contohnya ada slice kosong, kemudian frekuensinya 1. Ini kalau dipresentasikan persennya 1%. Kemudian pengambilan slice 1, ini ada 33, totalnya ada 28%. Kemudian slice kedua, ini ada 45, persentasenya 54. Kemudian slice ketiga ada 8, ini 7%. Ada yang slice 4, ini 12%, 12 atau 10%-nya. Dan yang mengambil 5, ini tidak ada. Yang mengambil 6 juga tidak ada. Yang mengambil 7 ada 1 orang. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dari jumlah slice yang disediakan di gudang, ini frekuensi yang mengambilnya. Maka kalau kita buatkan tabulasi ke dalam Gantt chart, Bapak dan Ibu, ini di samping di sini, ini akan digambarkan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Ini frekuensinya sampai, sebentar. Datanya, ini kan harusnya sampai 7 ya. Nah ini, Bapak dan Ibu ya. Ini ya, sampai 8 ya Bapak dan Ibu ya. Jadi sampai 8 Bapak dan Ibu ya. Jadi ini mulai dari 1, kemudian 2, 3, 4. Nah, kalau dibuatkannya seperti ini. Nah, langkah di Pareto Bapak dan Ibu, langkah pertama adalah kita harus membuat jumlah yang terbesar disimpan di atas. Jadi kita pilih di sini yang terbesar ini adalah 65. Bapak dan Ibu ya. 65 ini yang terbesar. Maka 65 kita tempatkan dulu di paling atas. Kemudian kita urutkan berdasarkan urutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita buat persentasenya. Persentasenya kita buat di sini 65 dibagi dengan totalnya, Bapak dan Ibu ya. Dibagi dengan totalnya. Kalau totalnya ini 120 tadi, ya ini bagi 120, hasilnya 54%. Kemudian ini juga sama, ditotalkan, Bu, dipresentasikan. Nah, di sebelah kanan, Bapak dan Ibu, ini adalah kumulatifnya. Jadi, yang pertama ini 54 saja. Nah, yang kedua, ini adalah pertambahan dari 54 ditambah dengan 28. Jadi, hasilnya adalah kumulatif dari 54 tambah 28, 82%. Lalu selanjutnya ditambahkan seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kita sudah tahu, atau ini sudah ada panduan, ini bahwa kalau di Pareto adalah 80-20. Jadi Bapak dan Ibu, kalau sudah mencapai 80, maka kita kelompokkan di sini. Ini sebagai prioritas pertama atau yang A. Jadi kalau kita menyebutkan bahwa ini prioritas pertama, berarti kita harus menyebutkan ini sebagai prioritas A. Nah, yang ini untuk yang sampai 80 atau slice 2 dan 1 tadi. Jadi kita buat merge. Nah, ini kelompok A. Nah, kemudian yang kelompok B itu antara 80 sampai tadi di sana itu 70 sampai 90 atau kita batasi sampai 90. Maka di sini ada 1, kita kelompok B. Nah, yang berikutnya sisanya berarti ini Bapak dan Ibu ini adalah kelompok B. Jadi kalau kita tuliskan di sini kelompok C. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimaksud dengan metode ABC ini. Jadi kita membuat prioritas atau ABC analisis dengan membuat frekuensi dan kita mencarikan jumlah frekuensi sesuai dengan frekuensi yang terjadi dan masing-masing kita kumulatifkan. Nah, sampai sini Bapak dan Ibu paham kira-kira? Untuk membuat prioritas ABC-nya. Jadi Bapak dan Ibu, ini batasan ABC tadi, ini dimulai dari, kalau dilihat dari tadi, di slide yang awal, itu dimulai dari
70 atau dari 0 sampai 70 itu adalah A. Kalau misalkan 70 sampai 90 itu B, kemudian dari 90 sampai ini 100. Tapi kalau Bapak dan Ibu dapat panduan dari yang lain, ini biasanya kalau untuk yang AB itu bisa berbeda juga. Jadi contohnya Bapak dan Ibu, ada beberapa buku yang membuat kelompok A itu, saya tulis di sini Bapak dan Ibu ya. Kelompok A itu biasanya dia antara 0 sampai 80. Nah, ini kelompok A. Kemudian kelompok B, ini ada yang menyebutkan antara 10 sampai 15% atau 15 poin Bapak dan Ibu ya. Jadi tambahannya kalau dari 80 berarti bisa 90, bisa juga 95. Nah, ini antara 15, 10 sampai 15. Kemudian yang kelompok C juga sama, mereka mengelompokkan itu biasanya antara 10 sampai 5. Jadi nanti kesepakatannya tergantung di tempat Ibu dan Bapak masing-masing ketika kita menentukan yang ABC ini. Baik, Bapak dan Ibu, kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang didiskusikan atau cukup Bapak dan Ibu? Pak mau nanya soal yang nomor 3. Nomor 3 yang peramalan, Pak? Moving average. Ya, peramalan moving average-nya, Pak. Oh iya, silakan Pak. Kalau ngelihat dari contohnya itu kan penambahan terus bagi 3 gitu kan Pak ya. Ya. Itu sampai buat nyari yang ke-8-nya di jumlah di gimana ya Pak? Maksudnya kalau di contohnya itu kan dia berhenti di 8 ya, sebentar Pak. Iya berhenti di 7. Berarti angka yang hasilnya yang 19,33 itu hasil moving average 3 bulannya untuk bulan ke-8 atau harus dihitung lagi Pak di bawahnya? Ya, kalau sudah ketemu yang 19,33 tadi Pak, yang ke-8, ya sudah Ya. Pak, sampai sana aja. Oh sampai sana? Oh, ya, okay, Pak. jadi sampai menemukan Bapak di bulan Agustus yang bulan ke-8. Itu aja Pak. Oh saya kira sampai yang di Agustusnya dihitung lagi gitu sampai ke bawah. Enggak Pak, sampai di bulan Agustus ketemunya berapa? Kalau tadi kan di contohnya saya contohkan 19,33 ya sudah sampai di bulan Agustusnya saja gitu Pak ketemunya. Kalau contohnya kan 19,33 di bulan 7 Pak, di bulan Juli. Ya, itu adalah hasil itu, di bulan Agustus Pak. Oh gitu Pak. Ya, itu hasil di bulan Agustus. Terima kasih Pak. Ya. Pak mohon izin Pak, mau bertanya Pak, saya masih bingung terkait ini Pak. Kan kalau di Excel itu kan ABC A0 sampai 80 ya Pak. Ya betul Pak. Kemudian kalau di slide itu kan A itu kan 0 sampai 70 ya Pak ya. Kemudian ya, B-nya 70 sampai 90, C-nya 90 sampai 100 gitu Pak ya. Ya. Itu gimana Pak ya? Oke, baik Pak. Saya buka slide-nya dulu ya Pak ya, kalau gitu. Jadi Pak, kalau di slide tadi disampaikan bahwa untuk yang ABC ya, di contohnya Pak ya, saya buka slide-nya. Nah ini Pak. Jadi kalau di contoh ini Pak, di contoh ini kumulatif persentasenya di titik 90, di 70 nih Pak. Ini masuk kelompok A, gitu Pak. Kalau di bukunya Waters Donald Pak, ini kalau dia sudah masuk 70 itu sudah masuk kategori A. Jadi kalau 70 ke atas
dia mengelompokkan untuk kelompok ke B. Jadi kelompok B itu kalau Bapak lihat di sini, antara 90 sampai 70 ini totalnya ada 20 kan Pak ya. Jadi 70 kemudian 20, kemudian yang kelompok C-nya ini adalah 10. Jadi total persentasenya itu 10. Yang maksud dari perbedaan tadi, yang di sini 70, di buku lain Pak, misalkan di persediaan kalau Bapak lihat yang di Propsnator, di buku persediaan, yang 70 ini itu banyak yang, atau di buku Willem Pak, di bukunya marketing juga sama, ini banyak yang 8, karena di sini rulesnya 80-20, ABC ini dimulainya dari 80% Pak, gitu. Jadi bukan di 70%. Tapi kalau Bapak menggunakan yang 70, ini juga boleh Pak, Bapak referensinya ini dari Waters Donald ini. Nah ini mereka untuk kelompok A itu mereka memulainya dari 80, dari 70. Tapi kalau di buku lain ada yang menyampaikan bahwa untuk kelompok A itu batasannya 0 sampai 80. Berarti di sini Pak, gitu, di tengah-tengah ini. Nah, yang berkembang saat ini Pak, untuk yang ABC analisis itu banyak yang mengambil di 80 Pak, untuk yang kelas A-nya. Kalau dia sudah nyampe ke 80, maka dia ambil kelompoknya menjadi kelompok A untuk yang Pareto ini. Tapi beberapa kasus kalau dia berada di 80 tapi kalau sudah masuk ke 70 maka dia sudah dianggap kelompok A. Misal Pak, kumulatifnya itu nanti misalkan 79. Setelah itu loncat menjadi 80. Maka total yang kelas A itu diambil sampai batas 79 saja, gitu Pak. Kira-kira. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak, dipahami Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, untuk informasi Bapak dan Ibu ya, kalau Bapak dan Ibu menemukan atau bisa menggunakan SPSS, Bapak dan Ibu ada yang sudah bisa menggunakan SPSS di sini? Statistik, production untuk pengolahan dengan cara statistik, Bapak dan Ibu ada yang sudah pernah menggunakan? Belum saya, Pak. Oh belum. Kemudian kalau ada yang mungkin tahu WinQSB, Bapak dan Ibu udah pernah? Belum WinQSB? Pak. Belum juga ya? Belum Pak. Oke, baik. Bapak dan Ibu, untuk pertemuan Pak, maaf, selanjutnya, yang ya, SPSS versi berapa ya, Pak? versi berapa aja, Pak? Oh, versi Dari berapa aja? ya, di SPSS itu mungkin Bapak akan lihat untuk peramalan ada, Pak ya? Untuk Pareto juga ada. Itu Pak Dewa. Ya, dulu pernah sih Pak, cuman mungkin harus di-refresh lagi sih Pak. Siap, siap. Bapak dan Ibu, kalau ada ini nanti Bapak dan Ibu bisa sambil download atau mungkin ada teman yang punya bisa juga minta Bapak dan Ibu. Nanti saya cari resource-nya untuk SPSS maupun WinQSB, tapi WinQSB itu kelemahannya memang harus di Windows yang di bawah 10 Bapak dan Ibu ya. Di 8 itu bisa, di 8 ke bawah. Tapi nanti akan saya coba. Bapak dan Ibu, kalau yang saya sampaikan tadi ada rumus dan lain-lain, itu sebagai filosofi dasar Bapak dan Ibu untuk memahami peramalan maupun ABC analisis ini. Tapi kalau ABC simpel sekali. Tapi kalau untuk peramalan yang banyak, yang rumusnya banyak itu Bapak dan Ibu, itu nanti kita bisa simplifikasi, satu dengan Excel, yang kedua dengan menggunakan SPSS atau WinQSB tadi. Insya Allah minggu depan saya akan sampaikan itu. Juga ada metode yang di dalam persediaan yang nanti juga akan saya sampaikan dengan menggunakan alat-alat tersebut. Sehingga Bapak dan Ibu, penting bagi saya Bapak dan Ibu untuk memahami asal-usulnya. Tapi kalau nanti pas mengerjakan, Bapak dan Ibu bisa menggunakan software-software itu supaya lebih mudah. Itu mungkin Bapak dan Ibu yang saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf tadi ada keterlambatan. Bapak dan Ibu, tugasnya disampaikan saja. Kemudian untuk yang absensi, Bapak dan Ibu ya, saya memang belum update. Untuk yang pertemuan kemarin, Bapak dan Ibu saya ambilkan dari tugas yang Bapak dan Ibu submit, itu akan menjadi absen. Makanya Bapak dan Ibu sangat ditunggu tugasnya. Jadi filosofi dari saya Bapak dan Ibu ya, tugas itu tidak harus benar untuk tahap awal, tapi kita diskusikan untuk kebenarannya. Tapi yang
penting itu Bapak dan Ibu submitnya gitu ya. Jadi supaya ada buktinya bahwa Ibu sudah mengerjakan. Mungkin itu Bapak dan Ibu, ada yang ditanyakan kira-kira? Kalau tidak ada Bapak dan Ibu, enggak apa-apa tidak buka kamera juga. Karena saya nggak bisa buka kamera, ini jaringannya lagi di luar luar kampus Bapak dan Ibu. Ini mohon maaf, saya tidak bisa membuka foto. Saya mau print screen Bapak dan Ibu ya. Ini bukti absensi yang paling clear gitu ya. Sehingga nanti Bapak dan Ibu kalau saya mengabsen dan tidak ada absen Bapak dan Ibu bisa klaim dari absen ini yang saya kirim ke grupnya. Grup ini satu saya copy dulu ya. Sebentar. Satu, dua, tiga. Sebentar Bu ya. Saya ulangi ya. Satu untuk slide satu. Satu, dua, tiga. Slide lagi. Satu, dua, tiga. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan masih tetap semangat. Minggu depan Bapak dan Ibu ya, saya akan kuis kecil Bapak dan Ibu dari pertemuan sebelumnya. Kita menggunakan, biasanya saya menggunakan kuisis Bapak dan Ibu untuk mengecek pengetahuan Bapak dan Ibu selama 3 kali pertemuan langsung dan tugas 1 kali. Nanti pakai kuisis, Bapak dan Ibu nggak usah menghafal. Jadi nanti sekemampuan Bapak dan Ibu saja, nanti Bapak dan Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa kita diskusi untuk hasilnya. Ini untuk ngecek saja kira-kira dari hasil kita berkuliah seperti apa. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Kalau masih ada yang ditanyakan, silakan.